Nabung dari sekarang meskipun jumlahnya receh sebelum kita menyesal kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video hari ini. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Untuk bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Kegiatan hari ini aku awali di pagi hari ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih aku lagi ngapain ya. Aku lagi jemur-jemur nih teman-teman. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini cantik banget teman-teman. Mataharinya bersinar dengan terang, jadi bisa banget nih buat aku langsung jemur-jemur. Dan di sini tuh aku juga ditemenin sama anak-anak, yaitu Abang Zaid dan juga Dedek Zabib nih teman-teman. Mereka udah pada ngikut aja keluar. Kalau biasanya aku tuh udah keluar rumah, pasti mereka bakalan ngikut nih teman-teman. Oh iya, gimana nih cuaca di daerah teman-teman hari ini? Apakah terang juga sama seperti di daerahku? Tapi qadarullah, meskipun pagi hari ini cahayanya terang, di sini juga badai ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih anginnya kenceng banget. Itu angin kenceng itu udah dimulai dari pagi ya teman-teman. Tapi aku tetap jemur pakaian aja. Bahkan kayaknya bisa cepet kering ya teman-teman. Angin kencang, cahayanya panas. Mudah-mudahan nanti cepat kering. Jadi nanti aku juga bisa nyuci lagi. Terus aku nanti mau jemur lagi. Nah untuk hari ini mungkin aku bisa jemur 2 kali ya teman-teman. Karena cuacanya panas dan juga disertai sama angin kencang kayak gini. Oh iya teman-teman, gimana nih di bulan Syawal ini? Gimana puasa Syawalnya teman-teman? Apakah sudah ada yang mulai atau masih proses untuk mengganti puasa di bulan Ramadan? Teman-teman semangat selalu ya. Semoga kita bisa puasa Syawal ya teman-teman. Ayo kita sama-sama semangat berpuasa di bulan Syawal ini ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal Syawal, kan Syawal ini tuh bulannya Lebaran ya teman-teman. Gimana nih dana Lebarannya kemarin? Aman kan teman-teman? Kalau aku mau cerita nih teman-teman, dana Lebarannya bener-bener sampai terkuras habis. Dan sekarang itu aku lagi makai dana tabungan. Jadi alhamdulillah kita tuh punya dana darurat gitu teman-teman. Jadi sekarang itu aku lagi makai dana darurat itu. Dan aku tuh makai itu buat kayak belanja gitu ya teman-teman. Karena memang lebaran kemarin itu bener-bener teman-teman sampai menguras dompet banget. Kita meskipun balik mudiknya itu ke Riau dan kita cuman pakai motor, tapi luar biasa juga ternyata dananya teman-teman, hampir 2 jutaan juga. Jadi aku tuh kayak mikir lagi gitu teman-teman, untuk hidup di akhir bulan ini tuh harus gimana gitu. Dan alhamdulillah ternyata Pak suami aku itu dia nyimpen dana darurat. Aku sih sebenarnya tahu ya teman-teman. Rencananya dana itu nanti kita mau pakai untuk biaya sekolah Abang Zaid. Alhamdulillah ada kelebihan sedikit. Jadi nanti kita mau pakai agak sedikit gitu teman-teman. Mungkin agak 300 atau 400 gitu ya menjelang sampai di akhir bulan ini. Karena kalaupun memang gak cukup, kalaupun memang gak bisa uangnya, ya mau gimana ya teman-teman, gak mungkin kita ngutang ke yang lain ya. Dan aku tuh sekarang kan lagi proses juga ya teman-teman untuk nabung receh. Kalau nabung receh itu kayaknya gak ada hubungannya sama buat belanja ya teman-teman. Lagian tabungan receh aku tuh kan cuma 2.000, 5.000 gitu ya teman-teman, gak banyak. Jadi ya sudah, mudah-mudahan dengan dana darurat yang kita simpan, mudah-mudahan nanti bisa mencukupi sampai akhir bulan daripada ngutang kan teman-teman. Takut juga kalau ngutang karena aku juga masih punya tunggakan sebenarnya teman-teman. Ada beberapa amanah yang perlu kita lunasi. Jadi lebaran kemarin itu selain dananya untuk balik mudik, kita juga ngangsur hutang, ngangsur amanah gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus pandai-pandai mutar otak gimana caranya supaya uang itu cukup dan kita nggak nambah hutang lagi. Jadi aku benar-benar belajar pengalaman dari lebaran tahun ini teman-teman. Ternyata dana lebaran itu nggak sedikit ya. Padahal aku udah nyimpan loh teman-teman uang buat safety gitu kita selama balik dari mudik. Tapi ya uangnya kepakai lagi ternyata teman-teman. Karena namanya lebaran pasti kita bawa anak-anak liburan, main-main, terus juga beli ini, beli itu. Alhasil ya uangnya kepakai lagi teman-teman. Jadi ya sekarang aku begitu caranya, uang yang ada dana darurat atau simpanan itu kita pakai dulu. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya kita simpan lagi ya teman-teman. Dan juga kita kan mau bayar sekalian untuk sekolahnya Abang Zaid, karena insya Allah Abang Zaid itu TK di tahun ini. Nah jadi aku itu nanti juga sekalian mau bayarin uang sekolah Abang Zaid. Jadi uang sekolah itu kan aku pakai dulu,
uang 400.000, nanti aku mau bayar 1 juta untuk sekolahnya Abang Zaid teman-teman. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya aku takut banget kalau nambah hutang lagi. Ya alhamdulillah masih ada simpanan uang, itu aja dulu dipakai ya teman-teman. Ya kuncinya kita harus pandai-pandai gimana caranya supaya uang itu cukup menjelang akhir bulan ini. Oh iya, aku mau cerita ke video dulu. Nah tadi aku udah selesai jemur ya pakaian, terus aku tadi udah sholat duha juga. Nah ini di sore harinya teman-teman, di sore hari ini aku mau bersih-bersih halaman. Ini teman-teman ingat nggak video waktu aku bersih-bersih halaman sama Pak suami? Nah kan beliau numpuk rumputnya di sini. Nah sekarang rumputnya itu udah kering nih teman-teman. Jadi mau aku bawa ke belakang dan nanti atau besok mungkin bakalan aku bakar karena ternyata belum terlalu kering semuanya gitu teman-teman. Bagian bawahnya itu masih basah. Kalau masih basah itu biasanya dia nggak mau dibakar teman-teman. Jadi aku tuh mau nanti setelah kering semuanya baru aku bakar. Sambil aku juga mau bersihkan pekarangan ini ya teman-teman, halaman depan ini. Aku juga mau nyapu-nyapu karena tadi kan habis badai ya teman-teman. Jadi lumayan banyak ini daun-daun yang berterbangan di halaman ini. Oh ya, kita kembali ke tabungan. Nah teman-teman gimana nih, udah mulai nabung belum? Jadi aku tuh sekarang bener-bener wajib banget teman-teman, aku menjadi kayak challenge gitu loh, men-challenge diri aku, ngasih tantangan ke diri aku pribadi gitu ya. Kalau aku tuh harus nabung mulai dari sekarang untuk persiapan lebaran tahun depan. Karena memang teman-teman, lebaran itu ternyata uangnya nggak sedikit gitu. Apalagi tahun ini tuh rencananya aku mau tahun depan maksudnya 2026 insya Allah kita tuh mudiknya ke kampung aku ya teman-teman. Kampung aku memang nggak terlalu jauh, beda sama kampung Pak suami. Kalau ke kampung aku tuh seharian bisa sampai kampung aku ya teman-teman, tapi kalau ke kampung Pak suami itu kita butuh waktu 2 hari. Tapi tetap teman-teman, apalagi di kampung itu kan kita rumahnya kosong ya, jadi nggak ada nggak ada yang nempatin gitu. Jadi maksudnya gini, otomatis kan kita butuh dana banyak gitu teman-teman, kayak makan itu aja dari kita kan semuanya, belum lagi nanti lebaran, beli kue lebaran. Nanti aku rencananya kalau ada uangnya lebih aku mau ngecat rumah juga teman-teman. Jadi benar-benar wajib banget disiapin dari sekarang sebelum aku menyesal lagi seperti sekarang teman-teman. Bener-bener deh aku tuh kayak ngerasa ya Allah, ternyata uang untuk mudik lebaran itu butuh banyak ya teman-teman. Baru sekarang aku benar-benar ngerasain artinya mudik lebaran ya teman-teman, yang dananya tuh butuh banyak. Nah karena itu aku sekarang itu udah mulai nabung nih teman-teman. Aku nabung 2.000, 5.000. Teman-teman udah nonton belum video yang kemarin? Nah kalau seandainya kita uangnya pas-pasan dan kita nggak bisa nabung, caranya juga ada nih teman-teman. Yang pertama ya kita harus tahan-tahan selera ya teman-teman. Artinya apa? Ya kalau misalnya kita niatnya mau jajan, ya udah nggak usah jajan dulu gitu. Atau kalau kita ada uang, kita bikin aja dulu makan di rumah gitu. Kayak misalnya kita punya anak-anak kan yang suka nyemil gitu ya teman-teman, mungkin bisa beli bahan bakunya, terus kita bisa masak di rumah, itu bakalan jauh lebih hemat ya teman-teman dibanding kita beli. Nah yang cara yang kedua yaitu kita dengan cara mencari dana tambahan teman-teman, dengan cara kerja tambahan mungkin ya. Misalnya nih kayak aku kan hobinya jualan ya teman-teman, jadi aku juga jadi reseller di bukan salah satu teman-teman, bahkan banyak. Aku tuh reseller oleh-oleh haji dan umroh ya, ada kurma dan segala macamnya. Aku juga reseller speaker Quran, aku juga reseller British Propolis ya teman-teman, itu jualin punya temen juga. Nah pokoknya aku tuh cari-cari dana tambahan gimana caranya supaya uangnya cukup. Nah kalau uang buat kebutuhan udah cukup, mudah-mudahan nanti ada lebihnya kita bisa nabung ya, meskipun jumlahnya receh teman-teman. Kalau kita seandainya rutin, konsisten, pasti lama-lama bakalan jadi banyak kan ada peribahasa ya teman-teman, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nah kalau misalnya teman-teman tinggalnya di kampung, mungkin bisa dengan cara bantu-bantu di rumah tetangga mungkin, atau bantu di warung, atau cuci gosok gitu ya teman-teman. Kita coba cari cara gitu buat cari dana tambahan. Nah mudah-mudahan itu tadi tipsnya bermanfaat ya teman-teman, gimana caranya kita yang pas-pasan dananya. Aku juga gitu teman-teman, karena yang kerja itu kan cuma Pak suami ya. Aku paling kerja itu ya sekali 2 kali dalam seminggu, itu aku kerja di rumah Quran, ngajar gitu ya teman-teman. Oh ya lanjut ke video lagi ya. Di sini tadi aku habis nanam, aku dapat itu tadi ya, itu dikasih sama temen. Nah itu udah aku tanam, dan ini kita lanjut lagi ke video aku. Nah di sini tuh aku mau share ke teman-teman. Alhamdulillah nih, aku tadi punya uang sisa ya teman-teman, uang sisa belanja ini ada 2.000 2 lembar. Nanti mau aku masukin dulu ke sini.
Jadi teman-teman, menurut aku uang sisa ini bermanfaat banget buat kita ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele gitu meskipun jumlahnya receh ya teman-teman. Nah ini buktinya nih teman-teman, ternyata dari 2000 ini bisa banyak. Ini tadi kemarin itu kan aku udah nabung 7 lembar, berarti 14.000 ya. Dan ini tambah lagi 2 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah aku nyimpan ini sebenarnya buat dana lebaran teman-teman. Nah ini mudah-mudahan cukup ya. Nah ngomong-ngomong soal tabungan yang kepakai tadi, mudah-mudahan nanti bulan depan rezeki kita ada lebih, nah nanti aku mau simpan lagi. Biasanya kalau untuk nyimpan kayak dana pendidikan itu kita langsung ambil dari gaji Pak suami ya teman-teman. Jadi kita simpan untuk biaya pendidikan Abang Zaid yang mau sekolah. Nah kita juga ada bayaran bulanan yang meski kita bayar. Nah itu tadi caranya teman-teman. Aku cari cara buat apa nyari tambahan uang gitu biar bisa uangnya buat nabung juga. Nah ini teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman udah ada berarti 9 lembar ya teman-teman. Tadi udah aku kasih warna 2 lagi. Nah ini uangnya, alhamdulillah, semoga nanti bisa cukup ya teman-teman untuk aku persiapan untuk mudik lebaran di tahun 2026, dan semoga Allah berikan umur yang panjang ya buat kita semua, amin. Ayo teman-teman yang belum nabung, semangat nabung. Aku dari sini kasih semangat ya, semangat juga buat diri aku sendiri. Pokoknya semangat kita buat nabung dan mudah-mudahan uangnya cukup. Nabung nggak perlu dipaksain teman-teman, nabung sehappynya aja. Uang receh juga bisa nanti jadi banyak. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke teman-teman, sepertinya videonya udah mau selesai. Semoga video sederhana ini ada manfaatnya teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kita semua ya teman-teman. Oh iya, ini aku lihat dulu yang 5.000 nggak ada tambahannya hari ini teman-teman. Adanya cuma 2.000, nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku hari ini ya. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya ya.